here. Halo para pecinta film, balik lagi di channel gue, Goros Review. Untuk kali ini gue mau mereview film yang berjudul The Voice tahun 2014. Film ini berceritakan tentang pria yang mempunyai penyakit mental hingga mengakibatkan dirinya dapat berbicara dengan binatang. Pokoknya film ini recommended banget buat kalian tonton. Dan film ini juga diperankan oleh Ryan Reynolds yang pernah bermain sebagai Deadpool. Penasaran kan dengan filmnya? Oh iya, apabila kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan selamat menonton. Adegan awal film dimulai dengan background sebuah perusahaan yang bernama Milton. Nampaknya semua pegawai pabrik sedang bekerja di situ. Dan pria ini bernama Jerry. Saat sedang bekerja, Jerry dipanggil oleh atasannya. Lalu ia disuruh untuk mewakili bagian pengiriman dalam rapat pesta perusahaan. Jerry yang masih anak baru langsung saja menyetujuinya. Sesampainya dia di rumah, Jerry seperti berbicara dengan seseorang. Siapa itu? Nanti akan terjawab. Esok harinya rapat pun dimulai. Dan wanita ini bernama Fiona. Nampaknya Jerry suka dengan Fiona pada pandangan pertama. Setelah dari kantornya, Jerry menemui seorang psikiater. Dia bernama Dr. Warren. Dari percakapan dengan Dr. Warren, diketahui bahwa Jerry mempunyai penyakit mental yang mengharuskannya meminum obat. Adegan berpindah saat pesta kantor sedang diadakan. Mereka semua menari tarian konga. Jerry yang melihat Fiona menari semakin jatuh hati kepadanya. Sesampainya di rumah, Jerry sedang berbicara dengan seseorang. Dan ternyata lawan berbicaranya adalah seekor kucing oranye. Dia bernama Mr. Whisker. Dan pokoknya kucing ini lucu banget, di mana setiap omongan yang dilontarkannya berbau toksik. Anjing yang dipunyai Jerry juga bisa berbicara, dan dia diberi nama Bosco. Berbeda dengan si kucing, di mana si anjing mempunyai sifat bersahabat dan juga punya hati yang baik. Keesokan harinya, setelah pulang kerja, Jerry mendatangi Fiona di ruang manajemen kantor. Di situ dia diajak kenalan oleh temannya Fiona yang bernama Lisa. Nampaknya Lisa menyukai Jerry. Lalu Lisa mengajak Jerry untuk hangout bersama dengan yang lainnya pada malam itu. Singkat cerita, setelah hangout, Lisa meminta Jerry untuk mengantarkannya pulang. Namun Jerry malah menawarkan Fiona untuk diantarkan. Di perjalanan pulang, Jerry mengajak Fiona untuk makan malam bersama di lain hari. Tapi Fiona terlihat tak mau menanggapi hal tersebut. Dan Jerry malah mengira kalau Fiona bersedia atas undangan itu. Besok harinya, setelah pulang kerja, Jerry ke ruangan kantor Fiona untuk memberikan undangan makan malam di rumah makan Cina. Tapi Fiona malah menghindari Jerry dengan bersembunyi di bawah meja. Dan mereka malah berencana untuk melakukan karaoke pada malam itu. Malam harinya Jerry menunggu Fiona di rumah makan Cina sendirian. Di bagian lain, si Fiona ini malah asik berkaraoke dengan teman-temannya. Pokoknya kasihan banget Jerry di sini, dah nunggu lama-lama, tapi cewek yang didambakannya nggak ada yang datang. Ambiar hatiku cocok. Seusai karaoke terjadi hujan lebat dan mengakibatkan mobilnya Fiona ini mogok. Lalu tak lama kemudian Fiona melihat mobil Jerry yang sedang melintas dan ia akhirnya meminta tumpangan pada Jerry. Di tengah perjalanan, Fiona bercanda dengan Jerry dan seolah dia tak merasa bersalah terhadap apa yang dilakukan kepada Jerry. Di dalam mobil, hayalan Jerry mulai terlihat kambuh, di mana dia membayangkan Fiona seperti malaikat. Karena kebanyakan menghayal, akhirnya Jerry mengalami kecelakaan menabrak seekor rusa. Di sini Jerry menghayal lagi dan mendengar si rusa berbicara. Bunuh aku, akhiri penderitaan ini. Lalu Jerry mengambil pisau dan menggorok leher si rusa di depan Fiona. Fiona yang ketakutan terhadap Jerry langsung keluar dari mobil dan memutuskan untuk kabur. Lalu Jerry mengejarnya menggunakan pisau yang dia bawa di tangannya. Tak lama kemudian, Fiona terjatuh dan diikuti Jerry yang terjatuh ke tubuh Fiona. Ternyata saat terjatuh, Jerry menusukkan pisaunya ke tubuh Fiona. Melihat Fiona sekarat, Jerry malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia menusukkan pisau berulang kali ke tubuh Fiona sambil meminta maaf. Setelah pulang ke rumah, Jerry merasa sangat depresi seusai membunuh Fiona. Dan di sini ada adegan curhat dengan si anjing dan juga si kucing. Pokoknya di sini adegan curhatnya lucu banget. Intinya mah si anjing nyuruh si Jerry untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun si kucing melarangnya dan menakut-nakuti Jerry kalau sampai ia dipenjara. Akhirnya si kucing oranye ini menyuruh untuk menyembunyikan mayatnya Fiona. Esok paginya, Jerry mengambil tubuh Fiona yang tergeletak. Namun ia berhayal lagi.
di mana Fiona seperti tertidur dengan cantik tanpa mempunyai luka di tubuhnya. Siang harinya saat Jamie membeli peralatan di toko material, dia bertemu dengan seorang polisi. Lalu Jerry menjelaskan dengan tenang terhadap apa yang terjadi pada mobilnya. Lalu Jerry mendapatkan telepon dari Dr. Warren dan menyuruhnya untuk segera datang ke tempatnya. Di tempat kerja Dr. Warren, akhirnya Jerry mengakui sudah tak meminum obat-obatannya lagi. Jerry bilang tak meminum obatannya lagi karena ia ingin mendengar suara-suara yang memberinya inspirasi dan juga keindahan. Mungkin di sini yang dimaksud adalah suara si kucing dan juga si anjing. Tapi di sini Dr. Warren mengancam Jerry kalau dia tak meminum obatnya, dia akan dilaporkan ke lembaga masyarakat. Dan akhirnya Jerry berjanji untuk meminum obatnya. Sesampainya di rumah, Jerry langsung memutilasi dan mencincang tubuh Fiona sambil dilihati oleh dua peliharaannya. Di situ terlihat tubuh Fiona yang telah tercincang ditaruh di beberapa Tupperware. Lalu Jerry mengambil kepala Fiona dan menaruhnya di kulkas. Jerry mengingat omongan Dr. Warren dan berencana meminum obatnya. Namun dia ragu karena dipengaruhi oleh si kucing oranye. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari dalam kulkas. Saat dibuka kulkasnya, nampak kepala Fiona dapat berbicara kepada Jerry. Dan ia langsung menyuruh Jerry untuk meminum obatnya. Jerry yang ketakutan langsung meminum obatnya tanpa ragu. Jerry yang tertidur karena efek obatnya mengalami flashback. Saat dia masih kecil, di masa kecilnya Jerry sering mendapatkan kekerasan oleh ayahnya. Karena ia dianggap gila dapat mendengar hewan-hewan berbicara. Dan ternyata penyakit mental itu juga dialami oleh ibunya. Setelah bangun dari tidur, Jerry berharap anjing dan kucingnya masih tetap bisa berbicara kepadanya. Namun mereka kali ini tetap diam. Itu berarti obat yang Jerry minum telah bereaksi. Jerry melihat sekitar ruangan dan dia banyak melihat bercak darah pada ruangannya. Setelah dia membuka kulkas, dia melihat kepala Fiona yang menyeramkan. Langsung saja tanpa pikir panjang, Jerry membuang semua obat ke wastafel. Pagi harinya Jerry terbangun dan nampaknya semua kondisi yang dia inginkan telah kembali. Kepala Fiona sekarang telah dapat berbicara lagi dan dia meminta seorang teman untuk menemaninya di dalam kulkas. Dia menyuruh Jerry untuk membunuh orang lagi, lalu menyarankan Lisa sebagai targetnya. Di tempat pekerjaannya, atasan Jerry menanyai keberadaan Fiona yang tak kunjung kembali ke kantor, dan Jerry menjawab mungkin dia telah kembali ke negaranya. Setelah pulang kerja, Jerry menonton TV, dan di sini kocak banget deh, di mana Jerry menonton semua hewan sedang melakukan hubungan reproduksi. Dia menonton TV sembari ditemani oleh anjing dan kucingnya. Lalu si kucing menyuruh Jerry untuk membunuh seseorang lagi. Pokoknya barbar banget deh nih si oranye. Si anjing tak mau kalah dengan si oranye. Dia menasihati Jerry agar tak membunuh lagi. Keesokannya di kantor, Jerry mendekati Lisa dan mengajaknya untuk pergi keluar bersama. Di bar, Lisa dan Jerry saling curhat. Ternyata Lisa mempunyai suami, namun mereka sudah cerai beberapa bulan lalu. Usai dari bar, Lisa mengajak Jerry untuk ke apartemennya. Di tengah perjalanan, Jerry mengajak Lisa untuk ke rumah lamanya saat dia masih kecil. Saat hendak menaiki tangga, Jerry teringat masa lalunya. Saat mengobrol dengan ibunya, Jerry melihat ambulan yang akan menjemput ibunya ke rumah sakit jiwa. Karena tak mau kembali ke rumah sakit jiwa, ibu Jerry memutuskan untuk menyayat dirinya sendiri menggunakan pecahan gelas. Lalu Jerry disuruh ibunya untuk menyelesaikan kematiannya. Lisa yang melihat Jerry menangis langsung menciumnya. Sampainya di apartemen Lisa, Jerry pun akhirnya melakukan enak-enak. Di rumah Jerry kegirangan seperti orang baru jatuh cinta. Lisa yang udah jatuh cinta sama Jerry meminta alamatnya kepada temannya. Adegan berpindah saat Jerry sedang menonton TV. Di situ ia mendengarkan berita pembunuhan yang baru-baru ini ditemukan. Dan tentu saja itu adalah TKP pembunuhan Fiona. Lalu dari kulkas Jerry mengambil kepala Fiona dan mengajaknya ngobrol di atas meja. Jerry pun menyalahkan si kucing oranye atas perbuatannya karena sering menghasut dirinya. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Dan ternyata itu adalah Lisa yang datang. Jerry yang panik langsung menutupi kepala Fiona menggunakan sweater. Di depan pintu ternyata Lisa membawakan sebuah kue untuk si Jerry. Saat si Jerry hendak masuk, pintu rumah Jerry terkunci dari dalam. Lalu Jerry memutuskan untuk masuk lewat atas agar dapat membuka pintunya. Lisa yang menunggu di bawah akhirnya bisa membuka kunci dengan jepitan rambut. Saat pintu dibuka, anjing Jerry langsung mengantarkan Lisa masuk lebih dalam ke rumah Jerry.
Lisa yang melihat-lihat di dalam rumah menemukan beberapa bercak darah. Ia juga menemukan kepala Fiona yang ditutupi oleh sweater. Jerry dari jendela atas melihat Lisa menemukan kepala Fiona. Lisa yang ketakutan terhadap Jerry mencoba kabur dari rumah itu. Dan pada akhirnya Lisa juga terbunuh dan kepalanya ditaruh di dalam kulkas bersama dengan kepala Fiona. Keesokan paginya, para teman Lisa mencari Lisa yang tak kunjung muncul di kantor. Dan mereka mencari biodata diri Jerry dan menemukannya di sebuah web. Lalu temannya Lisa yang gendut pergi ke rumah Jerry dan ia menemukan mobil Lisa di parkiran. Saat membuka pintu, dia bertemu dengan Jerry. Dan pada akhirnya, kepala si gendut juga dimasukkan oleh Jerry di dalam kulkas. Dan sekarang, Jerry telah mengoleksi 3 kepala. Jerry yang stres karena telah membunuh 3 orang malah disarankan oleh si kucing oranye untuk membunuh lebih banyak orang lagi. Jerry pun pergi ke tempat Dr. Warren dan dia mengaku telah membunuh 3 orang. Saat sedang curhat, Dr. Warren mencoba mengirimkan pesan lewat HP-nya. Jerry yang melihat hal itu langsung marah dan langsung mengikat Dr. Warren. Jerry membawa Dr. Warren ke tempat yang tak ada orang. Di sana Jerry bertanya kepada Dr. Warren kenapa dia mendengar suara-suara yang tak dapat didengar oleh orang lain. Di sisi lain, para teman cowok Lisa dan juga si gendut datang ke rumah Jerry dan menemukan mobil yang disembunyikan oleh Jerry. Akhirnya perbuatan Jerry terungkap. Malam harinya, Jerry membawa Dr. Warren ke rumahnya. Jerry yang menyadari peliharaannya tidak ada di rumahnya, langsung saja mencarinya. Setelah kembali ke rumahnya, ternyata dia hanya menemukan si kucing oranye. Lalu Jerry membawa kepala Fiona ke hadapan Dr. Warren dan semuanya berteriak. Lalu dari luar rumah datang polisi mengepung rumah Jerry. Jerry pun langsung berusaha kabur lewat ventilasi udara. Saat sedang turun, Jerry tak sengaja membocorkan pipa gas. Polisi yang masuk ke rumah Jerry berhasil menyelamatkan Dr. Warren. Saat polisi hendak mencari Jerry di ventilasi udara, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar. Di ruangan bawah tanah, Jerry terjebak oleh kobaran api. Lalu suara-suara muncul di kepala Jerry. Suara kucing dan si anjing. Si anjing menyuruh untuk tetap diam dan menerima kematiannya. Sedangkan si kucing menyuruh untuk kabur. Untuk pertama kalinya, Jerry mendengarkan suara si anjing. Dan pada akhirnya, Jerry mati di ruangan bawah tanah. Dan film pun berakhir.